Nikita Mirzani siap banget bertarung di sidang berikutnya. Nah, buat kalian para penggemar Nikita Mirzani jangan murung ya. Haters ya bersorak-sorai lah ya. Tapi ingat Sobat Cendol, sidang hari ini bukan vonis. Ini hanyalah pintu gerbang menuju pertarungan hukum yang sesungguhnya. Jadi putusan sela menolak eksepsi artinya pengadilan akan melanjutkan ke tahap pembuktian. Dan ini menurut netizen Cendol justru kabar baik untuk kita semua ya. Karena sekarang saatnya semua tudingan dan pembelaan dibuktikan di ruang sidang secara terbuka, adil dan terang benderang. Sudah saatnya kita berhenti main hakim-hakiman Sobat Cendol. Berhenti mengatakan Nikita Mirzani bersalah karena hakim yang sesungguhnya baru akan mulai untuk memeriksa perkara ini. Karena hukum bukan soal suka atau benci, tapi soal fakta dan bukti. Nah, buat kalian yang suka dengan akun netizen Cendol, silahkan follow dan bantu like dan share. Eksepsi Nikita Mirzani resmi ditolak oleh majelis hakim. Tapi tunggu dulu Sahabat Cendol, jangan buru-buru menilai. Nah, Sahabat Cendol, hari ini majelis hakim membacakan putusan sela ya dalam perkara yang menyeret nama Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Jadi majelis hakim menyatakan menolak seluruh eksepsi baik dari penasihat hukum Nikita Mirzani maupun eksepsi pribadi dari Nikita sendiri. Lalu apa artinya Bang? Apakah Nikita Mirzani kalah? Apakah Nikita Mirzani diputus bersalah? Jawabannya tidak teman-teman. Ini penting banget untuk kita pahami ya. Jadi penolakan eksepsi bukan berarti vonis. Bukan juga akhir dari segalanya. Ini justru pintu masuk menuju babak utama proses pembuktian. Jadi dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan sependapat dengan penuntut umum bahwa untuk bisa mengetahui apakah benar ini bentuk ancaman ataukah bagian dari kesepakatan yang gagal. Jadi seluruh bukti dan keterangan saksi harus diuji secara terbuka dan terang benderang di persidangan. Ya, dengan kata lain, Sahabat Cendol, sidang ini justru akan menjadi ruang terang benderang untuk menjawab pertanyaan kita selama ini ya. Apakah ini murni pemerasan, ataukah ada relasi transaksional yang tidak ditepati? Atau apakah benar terjadi kerugian, atau hanya persoalan yang seharusnya selesai secara perdata? Dan inilah kesempatan bagi Nikita Mirzani ya Sahabat Cendol untuk membuktikan secara hukum bahwa dia memang tidak bersalah. Nah, bagi pendukung kita tetap kuat, tetap tenang. Ini saatnya kita mengedepankan logika dan keadilan. Jangan terpancing dengan komentar miring atau narasi yang menggiring opini. Sebaliknya, kita kawal kasus ini dengan kepala dingin dan tetap hormati proses hukum. Ya, karena jika kita percaya hukum harus adil, maka kita harus beri ruang agar proses pembuktian berjalan dengan jujur dan transparan. Ingat, adu kuat bukan di kolom komentar, tapi di pembuktian di persidangan. Nah, follow terus akun netizen Cendol untuk update sidang-sidang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan bantu sebarkan edukasi hukum yang mencerahkan. Kita kawal kasus ini bukan dengan emosi, tapi dengan akal sehat. Nikita Mirzani dan eksepsinya yang ditolak oleh majelis hakim beneran loh. Bukan hakim-hakiman dari kolom komentar. Nah, Sahabat Cendol, udah waktunya kita berhenti bermain jadi hakim-hakim dadakan ya. Yang cuma bermodal akun fake atau filter di TikTok. Hari ini majelis hakim resmi menolak eksepsi dari penasihat hukum Nikita Mirzani maupun eksepsi pribadinya. Tapi ini bukan akhir Sahabat Cendol, justru ini adalah awal dari sidang pembuktian. Arena sesungguhnya di mana bukti akan bicara, bukan asumsi. Nah, jadi majelis hakim bahkan menyatakan sependapat ya dengan jaksa penuntut umum bahwa untuk menentukan ini apakah ancaman dengan pencemaran nama baik untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum atau bagian dari kesepakatan yang dibatalkan sepihak. Jadi semua harus dibuka terang benderang di sidang pembuktian. Nah, buat kalian yang mengatakan eksepsinya ditolak berarti kalah dong. Ayo upgrade logika. Eksepsi ditolak itu bukan vonis bersalah. Itu hanya penolakan terhadap keberatan awal, bukan inti perkara. Nah, sekarang justru waktunya Nikita Mirzani membuktikan kebenaran versinya. Buat para haters Nikita Mirzani nih ya, yang katanya pro keadilan tapi nonton sidang cuma lewat cuplikan editan. Santai, kalian masih bisa nyinyir tapi usahakan pakai data ya, jangan cuma gaya. Nah, Sahabat Cendol, ini bukan soal menang dan kalah, ini soal uji pembuktian. Karena hukum itu berjalan dengan tahapan dari pelaporan, penyelidikan, penuntutan, sidang eksepsi, pembuktian, hingga pembelaan. Jadi apapun nanti hasilnya ya, kita bisa belajar cara kerja hukum yang sesungguhnya, bukan versi FYP atau buzzer akun bayangan. Nah, info tambahan buat Sahabat Cendol, sidang pembuktian akan digelar pada tanggal 24 Juli tahun 2025. Di sanalah fakta akan bicara. Nikita Mirzani akan hadir, saksi-saksi akan dipanggil, dan kita bisa menilai tanpa perlu jadi keyboard judge.
Jangan buru-buru teriak menang sebelum peluit panjang. Kadang yang ngebut di awal itu mogok di tengah jalan. Follow terus akun Netizen Channel, kita bahas hukum bukan pakai emosi tapi pakai isi kepala. Karena memang sanksi hukumnya sangat berat ini. Harapan kami itu. Ya, jadi harus terbuka lah, dijelaskan semua itu persoalannya. Tidak usah ada yang ditutupi dengan pengertian begini. Mungkin bisa meringankan bahwa pelaku utamanya bukan terdakwa ini, tapi adalah orang lain yang melakukan. Dia hanya terbawa mau menikmati uangnya saja. Jadi supaya jelas, jangan dia mau korban, ya apa boleh buat lah kalau begitu, hukumannya buat dia nantinya. Ya. Dari pihak awal masih mengejar dua orang berinisial O dengan S ya Pak. Sampai sejauh ini pembuktiannya kan seperti apa Bang nanti? Nanti di persidangan kita lihat, kan minggu depan sudah mulai masuk pembuktian. Salah satunya adalah pemeriksaan saksi-saksi, khususnya untuk saksi korban nanti minggu depan. Itu yang pertama-tama diperiksa. Nanti proses ini kita lihat siapa sih sebenarnya pelakunya, pelaku utamanya. Nah ini tergantung kepada terdakwa. Kalau terdakwa tidak mau membukanya, nah itu dia menanggung. Tapi kalau dia mau terbuka ini semua, bisa mengingatkan bagi terdakwa. Berarti dibutuhkan kerjasama ya Bang dari terdakwa tersebut ya? Ya memang terdakwa harus membuka ini semua. Kan tanpa dibuka oleh terdakwa ini agak sulit untuk mengikutkan pihak lain. Harapan kami, bukalah semua ini permasalahan, jelaskan sehingga hakim bisa melihat, majelis hakim bisa melihat, oh ya memang dia sudah terbuka semua permasalahan dan ini perkaranya, maka dia bisa diringankan. Apa memang ya terdakwa ini dikorbankan atau bahasa kemarin katanya ditumbalkan ya Pak? Sebenarnya tidak juga sih kalau kita lihat dari proses hukumnya. Ini kan memang diawali ada pihak-pihak lain yang mencoba speak up masalah Dr. Reja ini. Tapi kan ujung-ujungnya terdakwa yang terima uang. Kita sama terdakwa kita dengan Mail. Dan hanya bisa jika mereka membuka ini semua masalah pengadilan. Kalau kita tahu bagaimana sih sebenarnya masalah ini. Ya, jadi kita tambahkan, kita ikutin apa yang dibacakan oleh jaksa ya, dakwaannya. Dakwaannya pertama review jelek oleh Doktif, ya, ditangkap oleh Dr. Oki, ya, kemudian Dr. Oki mengolah menjadi pertama itu uang tutup mulut, ya. Kemudian setelah uang tutup mulut ini muncul, dilepas kepada Nikita dan Mail untuk melaksanakan untuk eksekusi daripada mengeksekusi yang diawali oleh Doktif dan Dr. O ini dieksekusi oleh Nikita dan Mail. Jadi mereka sebenarnya hanya mengeksekusi apa yang sudah dirancang oleh Doktif dan Dr. O ini. Jadi perancangnya dari sana, pelaksananya mereka berdua. Jadi mereka mestinya buka mulut bahwa mereka ini pelaksana daripada yang dirancang oleh dua lagi itu. Nah, seperti itu. Bisa dibilang hukuman terberat ketika merancang ya Bang? Kalau dia mau berterus-terang dalam persidangan ini, bisa perancangnya ini, perancang mode ini yang duluan sebenarnya. Kalau mereka ini yang melaksanakan apa yang dirancang oleh dua orang sebelumnya. Nah, seperti itu. Bang, kesiapan DRP sendiri saksi di persidangan Bang? Oh, kalau masalah saksi itu kan wajib ya. Tanggal berapa katanya besok? Tanggal 24 ya? Kamis tanggal 24 itu memang sudah kewajiban sesuai dengan pasal 160 itu nomor pasal lagi kalau apa ya. Sesuai dengan pasal 160 ya, itu memang saksi korban harus diperiksa terlebih dahulu supaya nanti saksi lainnya itu bisa menyatakan pendapatnya sesuai apa tidak dengan korban, apa bertentangan dengan korban. Ya, jadi memang saksi korban nanti Dr. Reja diperiksa terlebih dahulu. Saksi lainnya akan menjelaskan betul apa tidak yang dikatakan oleh saksi korban. Ya, wajib itu yang pertama diperiksa. Tapi udah kesehatan mental aman ya Bang? Nggak ada Aman. yang dibilang takut segala macam nggak ada ya? Aman, karena kemarin Harimau Masingaya lepas sudah kami ikat, sehingga dia mengatakan dia takut lagi. Nah, begitu, dia datang nanti. Ya? Oke, siap. Oke. Datang, jadi fix datang ya Pak ya? Ya, pasti datang. Harimau sama singa jadi Wajib datang. kandangin semua. Tinggal media kan baik-baik semua nih. Ah, berarti dia nggak takut lah sama media. Medianya media baik kok semua. Dia mau ngapain sih Bang? Kan gak digigit. Kan katanya takut. Berarti singa sama harimau-nya kan udah diikat, dikandangin. Berarti nggak takut lagi dia. Bang,